Jadi mulai bulan depan, produksinya harus sudah mulai meningkat. Masalahnya mesin produksi kita udah tua. Kalau terus dipakai, biaya perbaikannya pasti akan semakin besar. Kalau misalnya kita harus membeli mesin baru, Harga mesin sekitar 500 juta. Kondisi kas kita saat ini belum memungkinkan untuk kita membeli mesin baru, Bu. Bu, gimana kita kalau mau pertimbangkan leasing? leasing. Ya Bu, jadi dengan leasing ini perusahaan itu bisa menggunakan mesin terlebih dahulu dan membayarnya itu secara bertahap sesuai dengan kontrak. Baik, kalau begitu tolong kalian jadwalkan pertemuan dengan perusahaan leasing ya. Baik Bu. Baik, Bu. Silakan masuk, Ibu. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Jadi dengan saya Syakina, terima kasih telah mengundang perusahaan kami. Baik Ibu Syakina, sekarang tolong Ibu jelaskan skema yang Ibu tawarkan kepada kami. Jadi nilai mesin itu kan sebesar 500 juta. Masa sewa itu selama 5 tahun dengan pembayaran yang dilakukan setiap akhir tahun. Nah, tingkat bunga dalam kontrak itu kan 8% ya Bu per tahun. Setelah masa sewa berakhir, perusahaan dapat memiliki aset sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Berarti perusahaan kami bisa menggunakan mesin meskipun belum membayar sepenuhnya ya, Bu? Nah, betul. Jadi dengan leasing itu, perusahaan memperoleh hak untuk menggunakan aset sejak awal. Masa sewa sementara pembayaran dilakukan secara bertahap. Ini Bu, kontraknya Ibu lihat dulu, baca dulu, kalau udah setuju semua boleh langsung ditandatangani. Oke baik, saya baca dulu ya Bu. Baik, ini kontraknya sudah saya baca. Ini langsung saya tanda tangani saja ya Bu. Boleh. Novia, jadi bagaimana pencatatan akuntansinya? Jadi karena kontrak ini tuh memenuhi ketentuan PSAK 73, pada tanggal dimulainya sewa perusahaan harus mengakui aset hak guna dan juga liabilitas sewa. Mengapa tidak langsung dicatat saja sebagai beban? Karena perusahaan memperoleh hak untuk menggunakan aset selama sewa. Oleh sebab itu, hak tersebut diakui sebagai aset, sedangkan kewajiban untuk membayar sewa diakui sebagai liabilitas. Selain itu, aset hak guna dan liabilitas sewa diukur sebesar present value pembayaran sewa. Atau enggak saya jelaskan lebih dahulu ya Bu? Iya, boleh. Jadi pada saat pengakuan sewa ini, aset hak guna itu berada di debit karena perusahaan itu memperoleh hak menggunakan aset. Walaupun aset itu bukan milik perusahaan, hak penggunaannya itu memberikan manfaat ekonomi. Sedangkan liabilitas sewanya itu berada di kredit karena perusahaan itu mempunyai kewajiban membayar sewa di masa mendatang. Jadi aset dan utangnya itu diakui pada saat yang sama ya? Betul Bu. Hari ini jatuh tempo pembayaran sewa pertama. Jadi pembayaran sewa itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada pelunasan pokok liabilitas. Nah, yang kedua itu ada beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Kenapa pencatatannya harus dipisahkan? Karena beban bunga itu merupakan biaya pendanaan, sedangkan pelunasan pokok akan mengurangi saldo dari liabilitas sewa. Ini Bu boleh dicek dulu jurnalnya. Bukannya jurnalnya udah selesai? Belum, jadi aset hak guna itu harus disusutkan secara sistematis selama masa sewa atau masa manfaat aset sesuai dengan ketentuan PSAK 73. Berarti setiap periode akan ada beban penyusutan. Betul. Kenapa perusahaan mengakui aset hak guna? Karena berdasarkan PSAK 73, penyewa mengakui hak untuk menggunakan aset selama masa sewa sebagai aset, serta kewajiban pembayaran sewa sebagai liabilitas. Gimana perlakuan pembayaran sewanya? Setiap pembayaran dialokasikan menjadi pelunasan pokok liabilitas sewa dan beban bunga menggunakan metode suku bunga efektif. Baik, pencatatannya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 73. Hari ini saya belajar bahwa leasing itu bukan hanya sekedar mencicil aset ya. Iya Bu, tetapi juga harus dicatat sesuai dengan standar akuntansi agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
Nah, pencatatan yang benar itu membantu perusahaan itu menyajikan laporan keuangan yang andal dan juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Leasing merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang banyak digunakan perusahaan. Berdasarkan PSAK 73, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada awal kontrak. Selanjutnya, perusahaan mencatat beban bunga, pembayaran liabilitas, serta penyusutan aset hak guna selama masa sewa. Pencatatan yang tepat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi.